Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini SMA 33 Negeri Jakarta melaksanakan in-house training penguatan pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Yuk kita ikuti training pagi ini sama Hana. Pendidikan yang hebat, mantap, dan luar biasa. Dan tentunya narasumber yang telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Cece Sutia MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat bangun tidur, hadir, dan juga memulai aktivitas kembali dalam keadaan yang sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, adapun acara hari ini kita berkumpul lebih awal dari biasanya, maka sebelumnya kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk diri kita sendiri. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, hari ini kita berkumpul lebih awal dari biasanya untuk melaksanakan kegiatan IHT atau in-house training. Hari ini ada pun tema yang akan kita kaji atau kulik lebih dalam, yaitu penguatan pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Boleh tepuk tangan dan semangat ya, ini agak ngos-ngosan pagi hari ini. Baik, untuk memulai agenda kita pada pagi hari ini dan mudah-mudahan diberikan kelancaran serta mendapatkan ridhonya, marilah kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ihsan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PT PD, Ibu Sayanti, Bapak Ibu Wakil, tim manajemen, Bapak dan Ibu sekalian, pegawai tata usaha. Baik, kita awali dengan doa, semoga acara kita dari jam 7 ya untuk waktu sampai pukul 12 ini membawa manfaat ya, menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Yang kita belajar sampai akhir hayat ya, maupun sudah lima pensiun tetap belajar. Baik, untuk yang muslim doa saya pimpin, untuk yang beragama lain diserahkan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita awali dengan umumkan suratul Fatihah. Ala hazinya wa ala kulli bin solihah wa ila Nabi Mustafa sayyidillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar wal 'afwa hisab. Allahumma kuntum tuhibbul afwana ya karim. Allah nas'aluka huda wa tuqa wa lafat wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Hayyu Qayyum ya Ghaffar ya Razzaq. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan kami, kehilangan kami, kealpan kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, memudahkan segala urusan kami ya Allah. Pada hari ini kami mengadakan kegiatan pelatihan ya Allah.
Berikanlah kemudahan, keberkahan dalam menimba ilmu dari pembicara kami ya Allah. Amin. Berilah kami kekuatan lahir maupun batin ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah, lahir dan batin ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Hayyu Qayyum, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Amin. Rabbi ij'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 33 Jakarta, Ibu Saryanti SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Kasubag TU, Bapak Erwin Rahadi SPD, SE. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil beserta staf jajaran manajemen dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang hari ini dengan semangatnya datang lebih pagi. Dan yang saya hormati juga untuk narasumber kita hari ini, Bapak Cece Sutia MPD. Terima kasih Pak sudah datang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini atas rahmat dan berkatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga langkah kaki kita dengan mudah untuk beraktivitas seperti sedia kalanya. Hari ini kita akan sama-sama untuk mengikuti in-house training IHT dengan tema penguatan pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. IHT ini akan dilaksanakan 2 hari, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 dan juga hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Acara ini akan dilaksanakan dari pukul 7 sampai dengan pukul 11.30. Semoga untuk hari ini IHT dapat berjalan lancar, kondusif, dan juga menciptakan kita sebagai guru-guru yang selalu semangat untuk belajar dan juga berproses. Untuk hari ini kita akan berfokus kepada perencanaan pembelajaran mendalam. Sedangkan untuk hari Kamisnya berfokus untuk asesmen. Kemudian saya berharap guru-guru untuk saat ini bersemangat untuk mengikuti dan juga berpartisipasi aktif. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti in-house training. Semoga dengan in-house training ini kita bisa menjadi lebih memahami tentang pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Boleh telat, ini jam 8. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan IHT penguatan pembelajaran mendalam secara resmi saya nyatakan dibuka. Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim lagi dengan SMA Negeri 33 Jakarta. Sekarang itu kan tadi Pak, memang ada kebijakan baru, banyak Bapak Ibu di tahun ajaran baru. Ya, salah satunya adalah ini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini. Salah satunya ini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam begitu. Yang wajib dilakukan di semester baru dilaksanakan. Boleh nggak Pak? Dilaksanakan dari mulai minggu depan boleh. Sekolah binaan saya itu Bapak Ibu dari bulan Februari itu sudah melakukan. Ada yang namanya struktur kurikulum baru, di mana ada mata pelajaran pilihan, yaitu coding dan kecerdasan artifisial Bapak Ibu. Mata pelajaran pilihan begitu. Silakan Bapak Ibu. Belum lagi kurikulum Bapak nyari gurunya siapa yang sanggup ya Pak ya. Ya, jangan-jangan nggak dibuka aja pilihannya ya, begitu. Karena juga mata pelajaran pilihan Bapak Ibu, betul? Begitu. Belum lagi ada ini Bapak Ibu kebijakan yang lain.
Ya, misalnya ada profil pelajar Pancasila diganti. Berarti kalau begitu Pak, menjadi 8 dimensi profil lulusan kan? Berarti mau tidak mau dong, Bapak Ibu, SKL berubah, standar isi berubah, sampai ke nanti Bapak Ibu struktur kurikulum pasti akan sedikit berubah. Makanya nanti Pak kalau P5 diganti apa? Mungkin menjadi proyek kolaborasi STEM, mungkin menjadi proyek kolaborasi antar mata pelajaran. Kita lihat nanti Bapak Ibu di bulan Mei atau Juni Bapak Ibu ya akan pelajaran disederhanakan. Hanya materi esensial saja yang diberikan kepada siswa. Tapi kalau anak-anaknya mampu ya silakan Bapak Ibu mau ada materi yang lain juga. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Ya. Jadi Bapak Ibu, latar belakang mengapa ada pembelajaran mendalam ini? Yang pertama, perubahan masa depan itu sulit diprediksi. Sulit diprediksi Bapak Ibu. Yang namanya pendidikan ya Bapak Ibu, satu-satunya negara yang mampu menolak mentah-mentah tarik dagang Amerika. Bahkan sekarang diturunkan jadi 10% kan Bapak Ibu, benar nggak? 30%. Kenapa? Karena mereka memiliki sumber daya manusia yang kuat, sumber daya alam yang banyak Bapak Ibu, karena negaranya luas. Mengapa Bapak Ibu? Ya tadi Bapak Ibu ya, kita harus percaya bahwa dunia itu memang ciptaan Allah, tapi isinya, segala isinya diciptakan oleh Cina Bapak Ibu ya. Demografi ya, kita itu Bapak Ibu akan memiliki angkatan kerja yang produktif itu Bapak Ibu di tahun 2035 itu masa puncak-puncaknya. Ya, usia produktif negara kita itu, masyarakat kita itu yang kalau tidak dikelola akan menjadi beban. Kalau dikelola ini Bapak Ibu permasalahan mutu. Ya, literasi numerasi bahkan kesenjangan untuk pendidikan itu dirasakan. Mengapa? Jangankan Bapak Ibu ngomongin misalnya di Indonesia Timur, Papua, Nusa Tenggara dan lain-lain. Kemarin yang viral itu di Jawa Barat. Makanya kami di Jawa Barat itu kan pernah bilang kepada Bapak Ibu, harus ketika PKKS datang ke sekolah-sekolah mendata ada nggak siswa yang numerasi dasar atau literasinya belum jalan. Mengapa viral dari Jawa Barat Bapak Ibu? Ketika ditanya, coba sebutkan negara yang berasal dari Eropa, jawabannya Garut. Kompetensi masa depan. Jadi nyiapin anak itu adalah kompetensi skill, keterampilan berpikir Bapak Ibu. Seperti itu. Makanya ada pembelajaran mendalam begitu. Pak, jangan-jangan pembelajaran mendalam itu udah saya lakukan. Saya yakin dia sama 3 sudah. Cuman mungkin namanya yang belum kenal, baru tahu bahwa oh ini udah saya lakukan Pak. Begitu ya, wajar. Karena sekolah ini ada sekolah yang bagus. Kenapa sekolah bagus? Mungkin Bapak Ibunya memang ngajarnya sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah ini lihat Bapak Ibu, dipisah nih Bapak Ibu yang 2022 kurang dari 1% anak-anak kita yang bisa menjawab soal-soal HOTS. Makanya bukan minggu depan, tanggal berapa ya? 22 ya? Tanggal 22 kita akan menyusun kisi-kisi soal Bapak Ibu ya, buat kisi-kisi soal dan membuat soal ya, buat nanti penilaian sumatif akhir semester Bapak Ibu. Ya, kalau bisa soalnya yang HOTS anak-anak kita. Jangan berupa soal-soal hafalan. Hari ini kita akan membuatnya dengan menggunakan ChatGPT, berbantuan ChatGPT atau DeepSeek Bapak Ibu pakai AI. Biar nanti kualitasnya jauh lebih baik. Cuma nanti logika berpikirnya harus diperkuat dulu. Karena kalau misalnya kita menggunakan kecerdasan buatan dan logika berpikir kita yang belum kuat, maka hasilnya akan jelek Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu basicnya kuat, ya logika berpikirnya kuat, menggunakan AI, maka nanti hasilnya akan luar biasa. Harus ada pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu sebuah pendekatan, bukan kurikulum baru ya. Pendekatan dengan menambah karakteristik praktik pedagogis. Apa yang ditambahkan ini? Keterlibatan guru dan siswa ditingkatkan. Yang kedua, berkesadaran. Banyak guru dan siswa yang tidak sadar kalau datang ke sekolah itu untuk belajar. Guru untuk mendidik, anak untuk belajar Bapak Ibu. Banyak siswa yang tidak sadar. Tadi contohnya, datang ke sekolah hanya bawa 1 buku. Ya kan? Ya Bapak Ibu, menghargai semua potensi anak. Tidak semua anak tuh mungkin suka pelajaran biologi. Tapi tugas saya sebagai guru biologi adalah mendidik anak saya baik karakter maupun pengetahuannya dengan materi esensial. Minimal anak tuh tahu pelajaran penting kalau sistem pencernaan itu apa yang wajib dikuasai begitu Bapak Ibu. Tidak usah sampai Bapak Ibu anak itu untuk anak-anak yang tidak suka biologi sampai hafal itu sel goblet di mana letak yang menghasilkan enzim apa, benar nggak? Gak usah Bapak Ibu. Toh udah belajar ini Bapak Ibu. Ya,
Guru lagi dapat mengembangkan kreativitas, inovasi. Bahkan Bapak Ibu yang paling dikhawatirkan dari kita itu adalah budaya belajar anak-anak. Anak-anak kita itu Bapak Ibu budaya belajarnya rendah, kurang tahan terhadap belajar endurance. Tahu endurance Bapak Ibu? Ketahanan. Kalau Bapak Ibu lihat anak kita, anak-anak coba baca materi ini, dan Bapak Ibu baru 5 menit, 10 menit anak kita tuh udah nggak bisa fokus. Sulit gitu ya. Lalu berikutnya ini pemanfaatan teknologi digital. Meskipun di negara-negara maju sekarang ini udah dibatasi, benar nggak? HP sudah dilarang. Ya kalau di Cimahi SMP negeri itu semuanya tidak boleh membawa HP. Kalau kota Cimahi ya dilarang kalau SMP. Kalau SMA belum dilarang. Itu beberapa sekarang udah mulai dititipkan di wali kelasnya masing-masing. Kecuali kalau misalnya ada mata pelajaran yang ingin menggunakan HP. Ya. Terakhir ada multidisiplin, makanya pendekatan pembelajaran mendalam di SMA kalau bisa dengan menggunakan pembelajaran kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi mungkin nanti Pak Sarno ya bisa aja di tahun ajaran baru akan ada pembelajaran kolaborasi antar mata pelajaran. Pembelajaran mendalam itu apa ini? Pendekatan, Bapak Ibu, pendekatan. Bukan kurikulum baru. Pendekatan. Ya. Dengan 3 ciri prinsip yang ujungnya full semua. Prinsipnya apa saja? Mindful, berkesadaran, meaningful, bermakna, joyful, menggembirakan. Melalui olah pikir, hati, rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi, pendekatan pembelajaran mendalam itu ada sebuah pendekatan Bapak Ibu dengan 3 prinsip. Jadi target akhirnya adalah ini 8 dimensi profil lulusan. Makanya profil pelajar Pancasila dihapus Bapak Ibu. Jadi 8 dimensi profil lulusan. Pak gimana tuh Pak, kita sekarang udah berjalan Pak proyek penguatan profil? Nggak apa-apa karena masih berlaku Bapak Ibu. Tapi di tahun ajaran baru menjadi 8 dimensi profil lulusan. Makanya kami kemarin revisi buku. Buku sekarang sedang direvisi Bapak Ibu, di mana profil pelajar Pancasila harus dihapuskan, diganti menjadi 8 dimensi profil lulusan. Ya, dan bukunya juga harus menggambarkan ada aktivitas pembelajaran mendalamnya seperti apa ya gitu. Besarnya. Yang pertama ada 8 dimensi profil lulusan. Ya, lalu ada prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama ada 8 dimensi profil lulusan. Bapak Ibu sudah tahu 4C kan? Ditambah 4 lagi, forces apa saja? Bapak Ibu udah taunya mungkin kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi. Ditambah sekarang beriman, bertakwa, kewarganegaraan ya, lalu kesehatan dan mandiri begitu. Ya, menjadi 8 dimensi profil lulusan. Kerangka pembelajaran. Apa kerangka pembelajaran itu? Panduan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bikin RPP, maka harus ini semua ada. Tapi yang wajib ada apa? Praktik pedagogis sama lingkungan pembelajaran Bapak Ibu. Kalau pemanfaatan teknologi digital dan kemitraan itu tidak harus ada di RPP begitu. Jadi yang harus ada ini praktik pedagogis apa? Metodenya, modelnya apa yang akan digunakan. Lalu lingkungan pembelajaran apakah fisik, virtual, budaya belajar yang akan dikembangkan itu seperti apa. Kalau misalnya pemanfaatan teknologi digital, silakan Bapak Ibu bebas. Mau teknologi apa yang digunakan atau diintegrasikan dalam mata pelajaran Bapak Ibu. Dan terakhir kemitraan, siapa yang dilibatkan begitu ya. Yang diharapkan ada tuh ini Bapak Ibu ya, kalau nanti di RPP. Jadi tidak harus semua ada. Berikutnya prinsip. Nah kita bahas satu persatu ya. Ingat Bapak Ibu ada prinsip, ada pengalaman belajar. 3 prinsip, 3 pengalaman belajar. Ini kuncinya, prinsip dan pengalaman belajar. Prinsipnya apa? Berkesadaran. Sadar itu di sini Bapak Ibu lihat, sadar menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi anak tuh tahu Bapak Ibu datang ke sekolah tuh harus seperti apa. Oh sekarang ada Pak Cece itu tahu gaya belajarnya harus seperti apa, tugasnya akan seperti apa, ulangannya akan seperti apa. Anak yang sudah tahu Bapak Ibu regulasi diri, self regulation, ya atau self regulated learning, maka anak itu Bapak Ibu cenderung akan sukses. Mengapa? Karena dia tahu strategi yang terbaik untuk dirinya itu harus seperti apa. Kan banyak anak-anak kita Bapak Ibu datang ke sekolah dia tidak tahu mau ngapain, tidak punya visi yang jelas. Kan saya pernah Bapak Ibu kalau misalnya di BPK Penabur atau di SMA 3 ketika ngajar, beda ada. Kalau ditanya bisa begini, nah nanya ke kelas 10 ya, kamu begitu lulus dari sini mau kemana?
Oh, saya masuk geodesi ITB, Pak. Oh, apa itu geodesinya? Tahu Bapak Ibu geodesi itu apa, kurikulumnya seperti apa. Lalu kamu biar masuk geodesi gimana? Oh, saya sudah belajar ini, tahu gitu Bapak Ibu strategi yang terbaik begitu. Tapi kalau misalnya saya pindah ke tadi ya Sindangkerta atau Parongpong, Bapak Ibu benar nggak? Sekolah pinggiran yang sangat jauh, Bapak Ibu dari kota, fasilitas terbatas, anak-anak jarang melanjutkan. Kalau ditanya apa Bapak Ibu? Kelas 3 itu ditanya, kamu kuliah mau kemana? Nggak tahu Pak. Kelas 3. Ya, mau ngapain atau habis lulus? Mau kerja apa? Kerja apa? Nggak tahu gitu. Nggak tahu Bapak Ibu. Selalu jawabannya nggak tahu begitu. Ya, kalau kita tanya balik lagi kan saya pernah bilang di sini, benar nggak? Bapak Ibu saya masih ingat. Emang kamu nggak takut masa depan kamu nanti suram atau gelap gitu? Kalau sukses semua, siapa yang jualan cilok pakai kamu? Benar? Jawabannya gitu Bapak Ibu, benar nggak? Banyak anak-anak kayak gitu, banyak Bapak Ibu yang tidak tahu mereka tuh harus ngapain 5 tahun ke depan begitu. Pada daya juang, kita lah yang harus adaptasi Bapak Ibu terhadap perubahan karakteristik anak-anak. Mengapa? Kalau kita tidak berubah Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak menyesuaikan, maka tidak akan diterima oleh anak-anak kita. Bukan mukanya doang, melainkan anak-anak kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau saya sering bilang begini, contoh, kalau di sekolah itu kan belajarnya apa Bapak Ibu? Konsep luas, panjang kali lebar. Ya, kalau anak-anak sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau ditanyakan misalnya ini panjangnya 20 meter, lebarnya 17 meter, berapa banyak dus yang harus dibeli? Ya, berapa dus keramik yang harus dibeli kalau ukurannya 30 kali 30 cm atau ukurannya 40 kali 40 cm, benar nggak? Gitu Bapak Ibu, itu namanya menerapkan ya konsep untuk menyelesaikan permasalahan dan kehidupan sehari-hari bermakna. Menggembirakan, nah ini hati-hati, banyak yang salah tangkap. Menggembirakan itu seolah-olah Bapak Ibu harus jadi stand up komedian, harus ada ice breaking. Tidak. Baca di sini Bapak Ibu, suasana belajar positif, menantang, menyenangkan, memotivasi. Bahkan sampai dapat aha momen, aha, oh begini toh Pak caranya, oh gini toh Pak mudah. Itu teh artinya apa Bapak Ibu? Menggembirakan. Ya begitu. Paham Bapak Ibu ya? Capainya keberhasilan belajar aha momen. Bahasa Inggris sering muncul aha momen, aha. Oh, ya ampun gini toh Pak caranya. Itu teh menggembirakan. Jadi jangan Bapak Ibu merasa, Pak, gimana tuh Pak wajah guru matematika dan fisika, maka dari sananya udah serius. Benar nggak? Bapak Ibu nggak usah maksain kalau Bapak Ibu tidak berbakat menjadi stand up komedian. Benar nggak? Yang penting mah ini aja sampai anak-anak kita senang belajar di dalam kelas, sampai dia paham, itu tuh udah menggembirakan. Pengalaman belajar. Kalau tadi 3 prinsip ya. Kalau prinsip ada berapa? 3. Apa saja? Mindful, meaningful, joyful. Pengalaman belajar ini Bapak Ibu tahapan belajar yang harus dilalui anak-anak kita. Tahapan belajarnya Bapak Ibu ada 3 tahapan. Ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ketiganya harus dialami oleh anak-anak kita. Ya, semacam sintak Bapak Ibu. Tapi kan kalau pendekatan bukan sintak namanya. Jadi ada 3 tahapan yang wajib anak-anak kita lalui. Yang pertama memahami Bapak Ibu. Memahami itu Bapak Ibu akan ada 3. Akan ada pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai dan karakter. Contoh pengetahuan esensial, anak tuh tahu Bapak Ibu kalau belajar sistem pencernaan, materi dasarnya itu apa? Minimal anak tahu nama-nama organ. Jangan sampai anak-anak itu nggak tahu Bapak Ibu mana tenggorokan, mana kerongkongan, lambung, usus dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, Pak izin, saya mau pulang karena sedang sakit mah parah. Dia megang-megang sebelah kanan, sejak kapan ini pindah lambung ke kanan? Benar? Ya, gitu Bapak Ibu. Ini esensial, materi dasar. Yang kedua, pengetahuan aplikatif. Ya, pengetahuan yang terkait dengan permasalahan yang mungkin akan anak-anak hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau belajar sistem pencernaan pasti erat kaitannya dengan jenis-jenis penyakit. Bagaimana cara mengobatinya, cara mencegahnya, begitu Bapak Ibu. Dan kalau misalnya orang-orang muslim tahu Bapak Ibu misalnya ada nggak ya surat dalam Quran terkait dengan sistem pencernaan atau nilai dan karakter seperti apa? Oh ternyata apa yang kita makan itu yang akan kita rasakan di kemudian hari.
Oh, yang kita makan sekarang itu Bapak Ibu nanti dampaknya itu adalah puluhan tahun kemudian. Kita harus tahu bahwa apa yang dia makan hari ini, apa yang dia minum hari ini akan ada dampaknya di kemudian hari. Bisa. Makanya heran Bapak Ibu sekarang banyak anak-anak kita yang usia 30 tahun sudah ya gagal ginjal, diabetes. Di saya ada Bapak Ibu beberapa anak yang diabetes. Merefleksi itu apa Bapak Ibu? Meregulasi diri. Ya, anak diajarkan untuk ya mengatur dirinya sendiri terkait pembelajaran, mengatur strategi belajar. Apa yang kamu dapatkan hari ini, kamu belajar apa saja, apa yang tidak dipahami, ya, apa hambatan kamu dalam belajar. Bagi lagi Bapak Ibu, ada berapa prinsip? 3. Apa saja? Mindful, meaningful, joyful. Ada berapa pengalaman? 3 apa saja? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Memahami ada berapa pengetahuan? Ada 3 apa saja? Esensial, aplikatif, ya, nilai dan karakter. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat di sini nih, ya, bisa bolak-balik begini. Jadi pembelajaran mendalam itu di naskah akademiknya itu Bapak Ibu disandingkan dengan beberapa taksonomi. Ada taksonomi Bloom, Solo, begitu Bapak Ibu. Benar nggak? Silakan Bapak Ibu mau menggunakan taksonomi yang manapun juga, yang penting konsisten. Tapi yang terbaru itu Bapak Ibu yang sengaja dimasukkan adalah taksonomi Solo, begitu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dulu ya sebelum kita masuk. Kalau misalnya memahami itu sama dengan level C1, C2. Kalau mengaplikasi sama dengan C3, C4. Merefleksi sama dengan C5, C6. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin tujuan pembelajaran ataupun asesmen, yang penting konsisten. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan taksonomi Bloom, silakan pakai taksonomi Bloom. Berarti nanti kata kerja operasional untuk memahami itu menggunakan C1, C2. Kalau Bapak Ibu taksonomi Bloom revisi kan udah hafal, benar nggak? Karena belajar dulu Bapak Ibu kalau taksonomi Solo di sekolahnya belum tentu Bapak Ibu belajar, betul? C2, sering mengaplikasi sama dengan C3, C4. Merefleksi sama dengan C5, C6, begitu. Silakan gunakan taksonomi Bloom, tapi belum semua. Pak, saya mau menggunakan taksonomi Solo, boleh Bapak Ibu. Memahami sama dengan unistruktural, multistruktural, mengaplikasi relasional, merefleksi, berpikir abstrak, mendalam. Seperti apa taksonomi Solo ini Bapak Ibu? Ada pre-struktural Bapak Ibu di sini. Kalau ini Bapak Ibu tidak tahu apa-apa. Contoh kalau ditanya bisa begini, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah sebuah proses penting. Nah, jawabannya gitu Bapak Ibu. Nggak tahu apa-apa anak-anak kita itu. Tidak memiliki konsep sama sekali terkait fotosintesis. Ya. Yang kedua, unistruktural. Kalau unistruktural, apa Bapak Ibu kata kerja operasionalnya? Ini mengidentifikasi, memberi nama, Bapak Ibu paham? Ya? Atau mengikuti prosedur yang sederhana Bapak Ibu ya, begitu. Nah, kalau unistruktural contoh apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis itu proses pembuatan makanan. Udah aja. Cuma satu konsep yang taunya. Atau membutuhkan CO2 dan air, begitu. Ya, Bapak Ibu hanya seperti itu, mengidentifikasi aja apa yang dibutuhkan, apa hasilnya, begini. Lalu kalau misalnya multistruktural Bapak Ibu, di sini lihat. Ya, dia bisa mengidentifikasi beberapa apa ini Bapak Ibu? Beberapa konsep yang tidak saling terkait. Bapak Ibu mengkombinasikan, mendeskripsikan, Bapak Ibu keren nggak begitu? Jadi misalnya contoh proses pembuatan makanan pada tumbuhan, benar nggak? Ya, dimana bahan-bahannya ini saja, hasilnya ini begitu Bapak Ibu. Itu namanya multistruktural. Kalau relasional Bapak Ibu, ini bisa menghubungkan. Misalnya ini ada 3 konsep, dia bisa menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Contoh, ya, kalau dalam fotosintesis Bapak Ibu, kalau dalam fotosintesis ya, misalnya oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis berasal dari apa Bapak Ibu? Fotolisis air. Jadi air dipecah oleh cahaya matahari sehingga menghasilkan oksigen. Sedangkan CO2 nanti akan diubah dalam reaksi gelap menjadi apa? Glukosa begitu. Ini Bapak Ibu seperti itu. Dan nanti dihubungkan dengan apa Bapak Ibu? Dihubungkan dengan
Konsep lainnya bisa dihubungkan dengan ketahanan pangan. Begitu. Lalu kalau misalnya ini yang extended abstrak Bapak Ibu, ini mah anak bisa membuat, memformulasikan, mengenerate itu Bapak Ibu menghasilkan sesuatu, benar nggak? Membuat hipotesis, begitu. Merencanakan percobaan itu termasuk ke dalam extended abstrak, begitu. Misalnya anak-anak ya, dia membuat, mencari nih tanaman apa yang paling bagus ya untuk mendukung apa namanya ketahanan pangan berdasarkan konsep fotosintesis, begitu. Ini Bapak Ibu taksonomi Solo. Pak, tentu saya pada pusing Pak belajar ini. Belajarnya juga cuma 5 menit yang Bapak tadi ngomongin doang, pusing. Boleh nggak Bapak Ibu nanti menggunakan taksonomi Bloom? Boleh. Jadi Bapak Ibu tidak ada kewajiban Bapak Ibu harus menggunakan taksonomi Solo. Boleh Bapak Ibu menggunakan taksonomi Bloom revisi ya, nggak usah khawatir begitu. Asesmennya gimana Pak ini? Diperbanyak umpan balik dan asesmen autentik. Caranya boleh dengan asesmen S-learning, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Contoh misalnya, kalau melibatkan siswa dalam penilaian, melibatkan siswa dalam penilaian ini contohnya misalnya menilai diri sendiri melalui jurnal reflektif, self assessment. Menilai temannya melalui peer assessment, begitu. Checklist kemajuan belajar, itu kan menilai diri Bapak Ibu. Jadi siswa yang menilai dirinya maupun menilai orang lain, itu namanya assessment as learning. Kalau assessment for learning untuk perbaikan proses, ya tandanya apa? Ada umpan balik Bapak Ibu kalau for learning itu. Latihan soal, kasih umpan balik sama Bapak Ibu, kasih masukan-masukan. Gini caranya loh, gini caranya, begitu. Coret-coret, itu namanya assessment for learning. Kalau off learning adalah Bapak Ibu contohnya tes tulis, PGSE, ulangan harian, PTS, PAS. Mungkin juga ulangan subunit. Dalam satu bab ada 3 sub Bapak Ibu, sub A, sub B, sub C, sub Bapak Ibu ulangan harian. Itu termasuk assessment of learning di akhir pembelajaran, begitu. Sudah Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau buat soal kognitif C1 sampai C6 harus ada. Kenapa? Karena dalam pendekatan pembelajaran mendalam kan memahami C1, C2, mengaplikasi C3, C4. Benar nggak? Terus apa lagi merefleksi? Ya, C5, C6 Bapak Ibu. Jadi kalau dalam pembelajaran mendalam itu pasti Bapak Ibu tuh akan ada soal lots dan odds. Karena pembelajaran juga Bapak Ibu dari C1 sampai C6 begitu. Lalu ini kesimpulannya Bapak Ibu nanti sesuaikan belajar itu sesuai dengan ini tahapan berpikir anak-anak. Kalau anak-anak belum bisa operasi bilangan, tuntaskan dulu. Anak-anak belum bisa baca, lancarkan dulu. Anak-anak belum bisa ini itu Bapak Ibu tuntaskan dulu basic-basicnya. Lalu berikutnya lagi, model atau strategi pembelajaran yang ada bisa digunakan untuk pembelajaran mendalam, tinggal disesuaikan. Pak, boleh nggak pakai modelnya PJBL? Boleh. Boleh nggak pakai inquiry? Boleh. PBL? Boleh. Silakan. Sesuaikan dengan tahapan memahami, mengaplikasi, merefleksi. Saya yakin Bapak Ibu, semua model yang ada itu ada tahapan memahami, mengaplikasi, merefleksinya. Benar nggak? Silahkan Bapak Ibu. Mau pakai model apapun juga. Toh pembelajaran mendalam itu hanya sebuah pendekatan. Kalau pendekatan itu kan payung besarnya Bapak Ibu, benar nggak? Hanya point of view. Kalau pendekatan itu point of view-nya Bapak Ibu, cara pandangnya, strateginya gitu. Kalau pelaksananya tetap harus ada sintak adanya di model begitu ya.